Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majalah Bros Digital garis miring Bros TV kembali mengudara. Kemarin MGD atau Bros TV sudah berbincang-bincang dengan Dr. Udin Arifudin SH SPN MBUM. Dia juga seorang akademisi, aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi. Sama permasalahan yang tak akan lepas juga dengan narasumber yang ada di depan MGD Bros TV, yaitu Bang Dr. Agus Rahman SH SP1. Sosok di depan ini, Bang Agus ini juga akademisi, aktif mengajar, bahkan terakhir menjadi salah satu penguji ujian kode etik notaris di Jawa Barat dan diselenggarakan di Bandung. Mungkin kalau melihat wajahnya, Bros TV sudah beberapa kali dan pemirsa juga sudah sering melihat. Jadi nggak perlu panjang lebar lagi untuk menjelaskan siapa narasumber yang ada di depan Bros TV. Bang Agus, kita langsung ke permasalahan aja ya. Okay. Dari kacamata Bang Agus sebagai seorang akademisi ya, terlepas sebagai seorang Notaris. MPW, Iya. seorang BKW ya, Dewan Kehormatan Wilayah, terlepas dari seorang notaris PPAT, dari kacamata akademisi, kenotariatan itu apa sih? Kenotariatan. Maksudnya kenotariatan dalam arti pengertian notaris seorang pejabat pembuat akte, ya kan, dia sebagai pejabat yang harus bekerja secara profesional, harus dipercaya oleh masyarakat ya untuk membuat bukti-bukti. Jabatan kepercayaan. Ya, jabatan kepercayaan yang harus memang perilaku dan sikap tindaknya itu harus dan keilmuannya harus ada untuk meyakinkan bahwa masyarakat tidak sia-sia menghadap kepada notaris tersebut ketika dia meminta dibuatkan sebuah akta, begitu. Tadi Bang Agus Bang Agus ya, aku panggil Bang Agus saja ya. Iya. Bang Agus singgung mengenai keilmuan. Iya. Keilmuan atau pengetahuan, pemahaman dunia notaris, notariatan. Nah, dari kacamata Kang Agus sebagai akademisi, apakah sudah cukup? Kan dulu beda ya, CN, SP1, SPN, MPN. Apakah sudah cukup di bangku sekolah, di bangku perguruan tinggi untuk memahami dunia notaris? Ya, secara teoretik itu memang harus sudah tahu ya. Karena bagaimanapun itu kan sudah diprogramkan bahwa pendidikan itu sudah memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan. Misalnya, apakah dia nanti dalam praktek sudah pernah diajarin membuat sebuah akta, kemudian secara teoritis, akademis sudah dipersiapkan ilmunya, misalkan bagaimana seorang pejabat notaris itu ya diatur di mana, apa yang harus dilakukannya secara teoris kan kita sudah dapat, misalkan mengenai hukum pertanahan, mengenai hukum perikatan dan lain sebagainya kita sudah dapat di bangku sekolah. Dan memang harus, kalau dulu cuman bedanya begini, kalau dulu kita lebih ke orientasi praktis. Kenapa? Karena memang kita ini dicetak untuk menjadi tukang ya, sebagai seorang pembuat akte. Jadi tidak diciptakan untuk menjadi seorang akademi yang berbicara tentang teori-teori yang tinggi-tinggi, tetapi kita berbicara bagaimana akte itu bisa dibuat. Seperti seorang dokter, dia diajarin bagaimana menyembuhkan seorang pasien, ya kan? Nah, notaris juga begitu, bagaimana membuat sebuah akta dalam praktek, ya kan? Jadi kalau dulu prakteknya mungkin lebih banyak ya, seperti pembuatan akte 1, akte 2, akte 3, akte 4, pelajarannya ya, sehingga kita lebih mahir. Kemudian kita juga diharuskan magang ya, diharuskan magang, dan kita 2 tahun juga kalau aku sebelum lulus, sebelum lulus dan setelah lulus.
Iya, sama. Dua tahun itu secara langsung. Nah, Iya, gitu. Jadi itulah. Nah, sekarang saya lihat lebih bersifat akademisi ya. Karena juga gelarnya magister ya. Kalau dulu kan spesialis, memang kandidat notaris misalnya. Kalau sekarang kan lain, dia bisa langsung mungkin melanjutkan pendidikannya ke jenjang S3. Nah, kalau melihat pengalaman Bang Agus nih, sebelum jadi notaris, itu peminatnya kalau dibandingkan sekarang bagaimana? Dulu bagaimana? Hampir sama lah, cuman mungkin sekarang karena orangnya lebih banyak, kelihatan lebih banyak juga. Tapi dulu juga antri zaman saya itu tahun 2000 ya, notaris milenial waktu itu. Ya kebanyakan yang lulus-lulus itu ke kampung-kampung duluan. Ada yang kalau di daerah saya di Bogor nih, ada yang ya di mana? Ciawi. Di Ciawi, terus di Caringin, di mana pokoknya pinggiran-pinggiran lah gitu. Jadi belum masuk ke kota. Nah, baru-baru ini waktu itu kalau tidak salah zaman Pak Muladi sebagai menteri, mulai saya adalah salah satu termasuk bisa masuk ke kota Bogor. Jadi saya notaris ya, dulu nih, zaman dulu yang pertama mungkin tidak pernah mengalami di luar kota dulu. Langsung di kota Bogor, dan itu mungkin menjadi apa? Ya tanda kutip keirian dari senior-senior ya zaman dulu. Padahal ya mungkin waktu itu zamannya zaman reformasi ya, pertama reformasi, sehingga dibuka oleh Pak Muladi semua flat gitu. Kecuali Jakarta. Bandung pun zaman itu teman-teman saya seangkatan ada yang langsung di Bandung. Padahal kakak-kakak angkatan mungkin masih di Bojong Soang atau di mana gitu kan, di pinggiran-pinggiran. Gitu. Dulu nggak ada istilahnya kalau di sekarang ini grade apa A B C D Pak. Oh ya nggak ada dulu, nggak ada, cuman kabupaten kota gitu. Iya. Cuman Jakarta aja mungkin yang dispesialkan. Ya, tidak bisa langsung tapi harus ke daerah dulu. Iya. Tapi di daerah pun nggak ada A B C D. Nggak ada dulu, nggak ada, bebas. Cuman mungkin kalau dulu sebelum saya itu ada notaris itu bisa kabupaten dan kota sekaligus. Misalkan PPAT-nya ya misalnya PPAT-nya tuh dia juga bisa menandatangani akte PPAT di kota, juga ada daerah-daerah kabupaten yang dia juga bisa tanda tangani. Tapi kalau kita yang baru nih model saya dulu itu nggak ada, sudah dimasukkan saya kota-kota, kabupaten gitu. Nah, satu pilihan aja, iya. Tapi gitu. sebelumnya pernah ikut UKEN, Pak? Ada istilah UKEN dulu? UKEN zaman saya, ya UKEN ujian aja di kampus. Dan ada UKEN juga di ini, tapi nggak seberat sekarang kayaknya. Ada UKEN, tapi saya waktu itu hanya lisan. Nggak ada tertulis. Tapi di kampus itu yang ujian? Yang ujiannya di kampus ya, kode etik ada di kampus. Mungkin karena dulu hanya baru 9 kali ya, 9 university. Atau sudah? Ya saya waktu itu masih 9 ya, karena saya juga termasuk BKS Omni. Waktu itu ada Unpad, UI ya kan, Gajah Mada, di Penogoro, terus Medan, satu lagi Airlangga. Hanya 6 universitas yang menyelenggarakan program kenotariatan, CN atau SP1. Waktu itu berubah dari CN ke SP1. Apa itu karena makanya dilaksanakan di kampus-kampus ujian? Iya, dilaksanakan di kampus, tapi di organisasi zaman saya ngasihkan tapi lisan. Oh, hanya lisan. Nggak ada tertulis. Tapi tidak diselenggarakan dalam arti di suatu tempat atau? Oh, diselenggarakan di satu tempat. Waktu itu saya di Jakarta ya. Waktu itu saya di Jakarta. Ya, hanya lisan aja. Lisan, tidak ada tertulis. Nah, Bang, kalau kita lihat kan itu perjalanan Abang menjadi notaris itu kan belajar SP1, kemudian ikut magang sebelum dan sesudah. Iya. Ya kan? Kemudian ada ujian di kampus. Iya. Kemudian ada ujian lisan di kampus, baru masuk ke pengangkatan. Iya. Itu kan berarti jenjangnya ya. Iya. Kan itu pintu-pintu yang harus dilalui oleh calon notaris. Iya. Nah, kalau melihat kondisi Abang waktu itu, maaf kalau kita bandingkan dengan saat ini kan pintunya kayaknya agak lebih banyak nih pintunya. Ada jadi calon
MKN. Jadi MKN dulu lulus di Majelis Kenotariatan 1. Kemudian menjadi anggota luar biasa yang dia tempati atau domisili lah. Kemudian ada ikut magang 2 tahun, ya kan, berdasarkan undang-undang jabatan notaris. Kemudian ada namanya magang bersama 4 semester. Kalau yang 3 itu kita juga masuk, cuman magang bersama enggak. Ada yang sama, tapi ada penambahan. Ya, ada magang bersama, saya nggak pernah itu. Habis ada magang bersama, ujian kode etik. Oke. Ujian kode etik ada. 5. Yang ke-6, dulu ada namanya ujian pengangkatan notaris sebelum di judicial review. Tapi sekarang dirubah menjadi peningkatan kualitas. Itu 6 pintu. Nah, kalau dulu kan kalau nggak salah tadi saya itu sekitar separohnya, Bang. Nah, kenapa? Kalau ya mungkin begini ya, perkembangan zaman kan, dinamika perkembangan zaman kan berubah-ubah ya. Mungkin waktu itu sepertinya notaris memang dari sudut pendidikan masih terjaga kualitasnya karena diselenggarakan hanya oleh 6 perguruan tinggi ya. Nah sekarang begitu gebiah uyah ya, banyak swasta juga yang ikut, malah ya mungkin lebih dari 20 kali, 44 ya, 44 dengan yang dulu 6 ya. Nah itu kan sudah berapa kali lipat. Nah itu kemungkinan jadi overloaded ya, jadi ya mungkin butuh filter sehingga filternya diperbanyak lagi, karena ya kalau semuanya brok nanti di desa-desa numpuk dong notarisnya. Ya kan juga tidak bagus ya, dan memang kan ada kuota kan. Misalnya Kota Bogor butuhnya berapa, Kota Sukabumi butuhnya berapa, Jakarta. Iya, ada grade-grade, mungkin ada yang tidak lulus kode etiknya, mungkin ada yang memang belum memenuhi syarat dan lain sebagainya. Memang harus, karena bagaimanapun kan kita tidak mungkin begitu banyak mahasiswa kemudian langsung semua lulus jadi notaris semua, ya diserahkan kepada alam begitu aja untuk persaingannya, malah nanti banyak yang terjerat hukum kan, karena persaingannya terlalu ketat, dan kita juga organisasi profesi kan harus punya kewajiban untuk menjaga tetap kualitas kan. Sebelum saya jauh, Bang, ketika Bang Agus lulus CN, SPN, SP1, itu jadi ALB nggak? Dalam artian bergabung ke... Iya, waktu itu memang dianggap kita anggota luar biasa. Walaupun tidak daftar? Walaupun daftarnya saya waktu itu kan daerahnya di Jawa Barat. Iya, daftar. Itu Jawa Barat waktu itu ya masih zaman... Apa yang dilakukan oleh organisasi waktu itu terhadap... Ya, tidak ada apa-apa, hanya daftar aja. Tidak memberikan pembinaan ataupun apa. Cuma daftar aja, terdaftar sebagai anggota. Ya kan, calon notaris di daerah, misalkan Bogor atau daerah mana gitu, lewat daftar. Lewat Pengda, itu kan daftarnya lewat Pengda dulu. Nah, kalau melihat kondisi tadi Bang Agus bilang sudah 44 university atau perguruan tinggi penyelenggara prodi kenotariatan, berarti kan kalau kita hitung setahun 100 saja, sudah 4.400. Iya. 2 tahun berarti sudah sekian. Iya. Sekian. Perlu nggak peran aktif dari sebuah organisasi terhadap anggota luar? Oh, perlu dong. Kalau menurut saya harus ada pembinaan, ada arahan-arahan, ya. Bagaimana kemudian kita juga harus ada filter-filter, ya kan? Karena mungkin ada juga yang tidak berkualitas, atau kurang kualitasnya, yang harus ya ada filter. Jadi karena kan itulah di kode etik harus disaring, ya kan? Apakah etikanya memenuhi atau tidak, ya kan? Karena kalau tidak memenuhi etika nanti jadinya notarisnya kacau balau nanti, ya kan? Kalau di zaman Bang Agus mungkin jumlah ALB-nya
Nggak terlalu banyak. Mungkin hanya 100, 200, 300 hitungannya ya. Iya, ya dari 6, kalau kita banding dari 6 ke 40 itu berapa kali ya? Iya. Habis hampir 6 kali kan? Kalau satu kampus itu 100, berarti kan hanya 600. Iya, iya. Sedangkan ini kan 40. Nggak sampai satu angkatan bisa 100. Mungkin seperti saya, angkatannya waktu itu cuma 30, 40. Banyak juga yang berguguran di tengah jalan. 30 kali 6 aja kan 180. Iya. Mungkin nggak terlalu. Nah, kalau melihat jumlah ALB yang sudah mendaftar atau kelulusan MKN yang sudah mendaftar bergabung dengan Ikatan Notaris Indonesia menjadi anggota luar biasa. Kan kalau kita lihat anggaran dasar rumah tangga kan menjadi bagian, jadi anggota. Oh iya. Misalnya NI anggota. Jadi kan kita masuk anggota walaupun belum menjadi notaris, anggota luar biasa. Lu nggak? Sebelum masuk ke dunia masuk ke pintu calon notaris ya salah satunya Oken, apakah perlu diadakan peran aktif dari organisasi terhadap mereka? Saya pikir perlu tuh, perlu. Misalnya taruhlah mereka diberikan guidance, penataran, karena kan mungkin dalam praktek dengan teori yang mereka dapatkan